Tahun 2025 tinggal 5 bulan lagi, saatnya masyarakat harus siap-siap karena disinyalir akan ada berbagai kenaikan iuran maupun harga pada tahun depan. Apa sajakah kenaikan tersebut, kita akan bahas lengkapnya. Awas 2025 bakal jadi petaka, rakyat RI siap-siap. Ya, kita ke slide yang pertama. Sinyal tarif pajak pertambahan nilai atau PPN akan tetap naik menjadi 12% pada 2025 ini semakin jelas. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan kenaikan itu telah jelas menjadi amanat dari Undang-Undang tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah atau UU HKPD. Meski begitu, Erlangga menekankan masuk tidaknya keputusan kenaikan PPN dalam APBN tahun depan harus menunggu keputusan Presiden Joko Widodo saat membacakan nota keuangan dan RUU APBN 2025. Pemerintah pun telah melakukan simulasi penerapan kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada awal 2025. Namun untuk penerapannya masih tergantung keputusan pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sesuai dengan ketentuan UU Harmonisasi Perpajakan atau HPP mengenai pengenaan tarif PPN 12% itu diamanatkan mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Namun karena ada permintaan dari sektor usaha, khususnya pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, supaya ditunda. Simulasi itu juga dilakukan untuk melihat dampaknya. Adapun Sekretaris Kemenko Perekonomian Susi Wiono Mugiarso mengatakan, berdasarkan hitungan pemerintah, kenaikan PPN 12% akan menambah penerimaan negara sebesar 70 triliun rupiah. Lebih jelasnya, Susi ini mengungkapkan bahwa kalau dampak potensinya kan gampang hitungnya, naik dari 11% ke 12%, itu kan berarti naik 1%. 1/11 itu kan katakan 10% dari total PPN kita. Realisasi setahun 730 triliunan rupiah. Berarti kan tambahannya sekitar 70-an triliun. Hitung dengan dampak ekonominya, kira-kira kalau dengan itu bagaimana nanti kemampuan bisnis serta sektor industri kita dan sebagainya tinggal disandingkan. Nah, yang kedua yang juga akan mengalami kenaikan pada tahun depan yakni iuran BPJS Kesehatan yang dikabarkan akan naik pada tahun 2025. Sebagaimana dikatakan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti. Meskipun begitu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah belum membahas besaran tarif iuran yang akan naik itu. Sebagaimana diketahui, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti memberikan sinyal kenaikan besaran iuran itu hanya untuk kelas 1 dan juga 2. Dan kenaikan tarif iuran itu akan diterapkan menjelang pemberlakuan kelas rawat inap standar KRIS mulai 30 Juni 2025 yang diatur dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 59 tahun 2024. Sementara itu dia memastikan iuran peserta kelas 3 tidak akan berubah karena peserta tersebut umumnya merupakan peserta penerima bantuan iuran atau PBI. Nah, sayangnya Gufron belum mengungkapkan kapan tepatnya iuran besaran tersebut dari BPJS Kesehatan akan mengalami kenaikan. Namun dia memastikan kebijakan ini bakal diatur dalam peraturan Presiden. Adapun Gufron ini juga menjelaskan tarif iuran BPJS Kesehatan tidak akan dibuat single tarif. Artinya setiap kelas pertama peserta ini bakal tetap membayar sesuai dengan porsinya. Ya, berikutnya pemerintah juga berencana memangkas subsidi BBM pada tahun 2025 mendatang. Jika benar demikian, maka masyarakat harus bersiap untuk kenaikan tarif BBM di tahun depan. Rencananya kebijakan ini terungkap dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025. Dalam dokumen tersebut ini, pemerintah mendorong dilakukannya pengendalian kategori konsumen untuk BBM jenis Pertalite dan Solar. Peningkatan konsumsi BBM ditambah harga jual yang berada di bawah harga keekonomian mengerek beban subsidi dan kompensasi. Selain itu, penyaluran BBM subsidi saat ini dinilai kurang tepat, pasalnya lebih banyak dinikmati mayoritas rumah tangga yang kaya. Dengan pengendalian konsumen yang berkeadilan, diperkirakan dapat mengurangi volume konsumsi solar dan pertalite sebesar 17,8 juta kiloliter per tahunnya. Selain itu, keseluruhan simulasi reformasi subsidi dan kompensasi energi ini diproyeksikan akan menghasilkan efisiensi anggaran sebesar 67,1 triliun rupiah per tahun. Ya, Selain juga berencana memangkas subsidi BBM, pemerintah juga berencana untuk memangkas subsidi liquid
liquefied petroleum gas atau gas LPG ukuran 3 kg. Bahkan subsidi tersebut direncanakan akan dialihkan menjadi bantuan langsung tunai. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Edi Suparno ini mengatakan pemerintah berencana untuk mengubah skema pemberian subsidi pada produk gas tabung 3 kg atau gas melon ini menjadi BLT. Namun, ia menyebut rencana ini masih dalam pembahasan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM bersama dengan DPR. Meski begitu, menurutnya perubahan skema subsidi gas melon ini diperkirakan baru akan diuji coba pada akhir 2025 mendatang. Sehingga jika benar nanti skema pemberian subsidi ini diganti, langkah baru bisa berjalan pada 2026 mendatang. Sebab nantinya pemberian subsidi LPG 3 kg ini akan mengacu pada data terpadu kesejahteraan sosial untuk memastikan betul siapa yang berhak untuk menerima dan yang tidak. Padahal saat ini menurut Edi masih ada yang perlu dibenahi dari DTKS saat ini agar pemberian bantuan lebih tepat sasaran. Nah, tentunya jika subsidi gas LPG 3 kg ini dialihkan, maka ada potensi kenaikan harga yang cukup tinggi. Komisi 7 DPR RI mengungkapkan harga asli atau harga keekonomian dari tabung LPG tersebut. Nah, tepatnya ini Edi mengatakan bahwa di dalam setiap tabung LPG 3 kg ada subsidi pemerintah sebesar Rp33.000. Jadi kalau harga sekarang adalah katakan saja Rp20.000 deh harganya, artinya kan keekonomiannya Rp53.000 kan? Kurang lebih kalau keekonomiannya seperti itu. Nah, diperkirakan nilai subsidi LPG 3 kg mengalami pembengkakan beberapa tahun ke depan. Sebab asumsi antara DPR dan juga pemerintah menyetujui adanya peningkatan konsumsi LPG di Indonesia pada tahun 2025 mendatang. Adapun sebelumnya pemerintah menargetkan subsidi dan kompensasi energi bisa terpangkas Rp671 triliun pada tahun 2025 mendatang. Ini dapat tercapai jika transformasi subsidi dan kompensasi energi bisa dijalankan dalam jangka pendek atau tahun depan.